sosialisasi kepada masyarakat adat Kampung Naga ini ada tantangannya apa ya Bapak kira-kira? Pakaiannya kalau dilihat nih yang perempuan ini pakainya pakaian hari-harinya kayak sarung gitu ya Bapak, pakai Sarung, iya, kain kayak gitu? sarung itu. Mhm mhm. Iya, Iya, terus yang laki-laki pakai ini ya Pak, kayak ada topi peci ada diikat? topi ya, Heeh. peci, peci. Kampung Naga ini ada di bawah gitu, di bawah tebing. Ya. Nagawi diambil naganya jadi Kampung Naga. Data kami pada saat pemilu itu di angka 288 pemilih untuk TPS Mmm. Kampung Naga. Walaupun misalkan masyarakat adat, tetapi tidak tertutup. Jadi mereka sangat welcome. Halo teman pemilih, apa kabar? Ketemu lagi di podcast KPU RI hanya di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Untuk edisi spesial hari ini ada saya Reni sebagai host dan kita akan menghadirkan tamu spesial yang kali ini akan bicara tentang seri yang baru lagi dari serialnya podcast KPU RI. Kali ini kita berada di seri pendidikan pemilih untuk masyarakat adat atau seri masyarakat adat. Ini akan seru sekali karena kita akan menceritakan bagaimana KPU sebagai penyelenggara pemilu akan berbicara tentang bagaimana kita melakukan pendidikan pemilih atau sosialisasi kepemiluan kepada khusus masyarakat adat. Apa saja sih yang dilakukan oleh KPU-KPU di seluruh Indonesia, di mana di wilayahnya itu terdapat masyarakat adat tertentu yang ternyata di Indonesia itu ada banyak sekali kelompok masyarakat adat yang bisa jadi teman pemilih juga baru pertama kali mendengar bahwa ada ya ternyata kelompok masyarakat adat dengan nama tersebut di daerah tersebut. Untuk episode kali ini kita akan menuju ke bagian barat dari Pulau Jawa. Di Jawa Barat kita menuju khususnya di Kabupaten Tasikmalaya yang akan bercerita tentang masyarakat adat yang ada di Kabupaten Tasikmalaya. Spesial hari ini kita hadirkan tamu, mari kita sambut Bapak Cecep. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik, Bu, baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah, senang Sampurasun. sekali Pak Cecep. Teman pemilih, mari kita sapa tamu spesial kita Bapak Cecep Hamzah. Beliau adalah anggota KPU Kabupaten Tasikmalaya dan beliau mengepalai divisi Sosdikli Parmas dan SDM. Bapak, ini di screen-nya Pak Cecep sudah kelihatan ini, udah sepil siapa yang mau kita obrolin hari ini. Pak Cecep, jadi Ya, masyarakat adat Kampung Naga ini ya, memang ada di wilayah Kabupaten Tasikmalaya ya, Bapak? betul, Bu, betul. Mhm. Di Ah, ah, sana, hmm. masyarakat adat Kampung Naga ini, ceritanya apakah sudah menjadi bagian dari Jawa Barat, sudah ada dari sejak kapan? Atau boleh nggak kita dengarkan cerita dari Pak Cecep tentang seperti apa sih deskripsi masyarakat adat Kampung Naga ini? Ya. Terima kasih teman pemilih semua, mobil khusus tim host dari KPU RI yang Mhm. sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk sharing berbuka informasi terkait dengan eh, pemilih, terutama masyarakat adat yang ada di Kabupaten Tasikmalaya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sampurasun untuk Waalaikumsalam. teman pemilih seluruhnya. Eh, Kampung Naga itu sudah berdiri jauh-jauh hari, sebelum 1950 pun sudah berada, cuman sejarah pastinya siapa pendirinya, bagaimana asal muasalnya itu hilang seketika tatkala tahun 1950-an Kampung Naga itu ada konflik. Mmm. Jadi dibakar lah semua, jadi arsip-arsip terkait pendiri, bagaimana dan lain sebagainya itu terbakar. Nah, dari 1950 sampai hari ini mungkin yang kita tahu dan dari berbagai informasi yang kita dapat, Kampung Naga itu sendiri mungkin berasal dari kampung yang ada di Nagawir, kalau istilah di kami. Nagawir itu di lembah mungkin. Karena Mmm. posisinya
Kampung Naga ini ada di bawah gitu, di bawah tebing. Ya. Nagawi diambil naganya jadi Kampung Naga. Jadi ke Kampung Naga itu sendiri kita harus melalui lumayan jalan melalui tangga yang kurang lebih 400 tangga. Jadi Wow. kalau berangkat semangat, kalau pulang itu harus mundur biar nggak capek gitu. Jadi lumayan Berangkatnya juga. turun ya, maaf Pak Cecep, berangkatnya Ya, turun, ya. Jadi kalau pulangnya berangkat itu naik, semangat, Bu. Ya, kalau berangkat itu semangat karena mungkin turun. turunan. Pas naik, ya, biar nggak kelihatan tangganya, mundur Bu, biar enak. Jadi karena lumayan juga 400 tangga. Nah, Iya, iya. kampung adat ini, Kampung Nagai sendiri, alhamdulillah sampai hari ini mungkin masih memelihara adat istiadat leluhurnya lah. Hmm. Jauh dari modernisasi, apalagi listrik itu nggak ada. Jadi Hmm. masih mempertahankan adat istiadat kebudayaan eh, lamanya sampai hari ini. Baik, Itu baik, mungkin baik. sepintas yang bisa saya sampaikan dan Mhm, mhm. kedudukan dari Kampung Naga ini kalau dari pusat pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya mungkin setengah jam. Setengah Setengah jam. jam ke arah barat, ke arah Garut, wilayah Garut, Hmm. berbatasan dengan Kabupaten Garut, Hmm. kurang lebih ya setengah jam Ya, karena berada di Desa Neglasari, Kecamatan Salau. Khususnya. Salawi. Baik, baik. Ya, Di Kecamatan Salau. Kabupaten Tasikmalaya ya, Pak Ya, Cecep? Kabupaten Tasikmalaya. Baik. Kalau secara jumlah, Bapak kira-kira apakah kita bisa dapat gambaran jumlahnya saat ini tuh atau setidaknya pemilu atau pilkada 2024 lalu itu jumlah komunitas masyarakat adat ini gambarannya seperti apa, Pak Cecep? Ya, di waktu pemilu, karena mungkin kampung adat ini kan ada aturan tersendiri dari jumlah rumah yang harus dibangun. Jadi Hmm. di angka 110 sampai 113 lah, kurang lebih. Jadi tidak, kalau toh mau membangun rumah itu lumayan prosesnya lama di musyawarah adatnya. Jadi Hmm. tidak ada yang ingin bikin rumah langsung gitu ya. Hmm. Tidak ada aturannya lah di masyarakat adat Kampung Naga terkait dengan rumah. Otomatis ini juga mungkin mempengaruhi dalam proses jumlah pemilih terutama. Data kami pada saat pemilu itu di angka 288 pemilih untuk TPS Hmm. Kampung Naga. Ya, Mungkin sebagian sedikitnya dari masyarakat luar yang berada di wilayah Kampung Naga. Jadi itu satu TPS di Kampung Naga, 288 pemilih yang tercatat di baik. pemilih. Satu TPS ya, Pak Cecep berarti Ya, ya? ya, Baik, baik. waktu pemilu mungkin itu satu TPS, Saat cuman untuk di pemilu. pilkada Mhm. dan kita juga kemarin ada PSU, Mhm. mungkin karena kuota per TPS-nya jadi 500, ini mungkin ada kampung-kampung lain selain Kampung Naga untuk Mhm. di satu TPS. Cuman TPS-nya itu di tempat parkir, Bu. Kalau Oh, ada baik. dokumen di gambar itu, nah itulah di lokasinya di situ di tempat parkir. Jadi Sebelum masyarakat, menuju ke lokasi eh, desanya ya, Pak? ya, jadi sebelum ke Kampung Naga ada Mhm. lahan parkir, Mhm, nah di mhm, atas mhm. lah ya, di atas. Mhm. Nah disitulah tempat TPS-nya. Jadi masyarakat adat kalau mau ke TPS ya harus naik dulu tangga 400 Baik. itu. Baik, ini mungkin buat bisa kasih gambaran ke teman pilih nih, gambarannya seperti ini nih, area parkirnya nih, ceting, ya. Nah, ini ada tulisan "Selamat datang Ya, di Kampung Naga." Ya, inilah lokasi yang dimaksud Pak Cecep sebagai yang dipakai untuk nah itu TPS-nya ya, TPS Bapak. dia Baik, di kalau area. baik, Pak Cecep kalau di sana sendiri, seperti listrik gitu, apakah sudah ada ataukah masih agak tertutup kehidupan di masyarakat adat ini, Pak? Kalau lokasinya di Kampung Naga yang di eh, masyarakat adatnya itu tidak ada listrik, Bu. Oh, itu emang Tidak ada aturannya listrik. begitu, Bapak? Maksudnya Ya, kesepakatan ya, adatnya ya, Bapak? ya masih mempertahankan adat itu. Jadi Baik, tidak baik. boleh ada listrik. Baik, Tetapi sedikit mhm, agak terbuka sebenarnya. Jadi iya. tidak melarang kayak misalkan ada sebagian masyarakat apa masyarakatnya yang punya HP tapi dia Mhm. harus keluar dulu Bu, ke tempat parkir itu. Oh, ke atas dulu. Ke atas dulu kalau ngecas gitu. Oh, Baru gitu. bisa. Iya, iya. Jadi kalau Kalau di di area wilayah baik.
Di area parkir Itu ada bisa ngecas ya Pak, listrik itu ada itu ada Mbak, di kalau itu situ? di luar wilayahnya mungkin. Oh gitu, baik Heeh. baik. Kalau di masyarakat adat Kampung Naga masih ada ketua kelompoknya gitu nggak Pak? Disebutnya apa? Ada ketua, Mhm, ketua adatnya. ketua adat ya, Ya, yang disepuhkan lah ketua adat. disepuhkan, baik. Iya, Satu ya Pak itu? iya, iya. Satu, baik. Hmm. Berarti ketika sosialisasi bertemu juga dengan beliau ya Pak? Ya, Mhm, kita mungkin secara prosedur melayangkan surat dulu ke mmm, kampung, ke tokoh adat lah, ke tetua iya adat iya melalui desa. iya Biasanya teman-teman PPS kalau masa dalam tahapan, iya. oh seperti hari ini mungkin di luar tahapan kita langsung ke tetua adat gitu. Oh iya, baik Berkomunikasi baik. dengan salah satu warganya, Mhm mhm. izin dulu Bu, izin Mmm, kesiapan beliau dan masyarakat adat menerima kami, iya, kapan bisanya, jam berapa, karena mungkin masyarakat adat Kampung Naga ini dominan petani, tentu mhm. waktu yang cocok itu di sore hari. Setelah Petang, pulang habis dari habis kebun ya? asar, ya habis Iya, kebun. Makanya waktu KPU provinsi melakukan sosialisasi di kampung adat mhm. itu dilaksanakan pada sore hari, Bu. Mmm, Jadi iya sudah pada pulang lah masyarakatnya gitu sudah. iya iya, baik baik. Pak Cecep, kita nanti akan tanya lebih jauh lagi, ngobrol lebih banyak Ya, lagi ke Bapak, perihal karakteristik dari, masyarakat adat Kampung Naga ini dan bagaimana proses sosialisasi yang dilakukan di sana. Sebelum itu ya. teman pemilih jangan kemana mana ya, tetap bersama kami hanya di podcast KPU RI, hanya di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Teman pemilih, terima kasih banyak ya masih setia di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk podcast KPU RI. Saat ini Anda masih bersama saya Reni sebagai host untuk episode podcast seri Masyarakat Adat dan ada tamu kita, ada Pak Cecep Hamzah, anggota KPU Kabupaten Tasikmalaya, Divisi Sosdikli Parmas. Kita lagi ngobrolin tentang masyarakat adat Kampung Naga yang ada di Kabupaten Tasikmalaya, di mana Pak Cecep nih sedang menceritakan bagaimana proses, sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada masyarakat adat yang memang ada di wilayah, Kabupaten Tasikmalaya ini. Pak Cecep, tadi kan kita sudah Ya, ngobrol tentang karakteristik masyarakat adatnya ya. ya, Satu hal nih yang saya, catat ternyata Kampung Naga itu bukan karena kampungnya itu dulu ada naga gitu, tapi lebih ke ini ya Pak, ya, ya. nagari, Ini, nagawi, ya. Nagawir, lembah, Nagawir. nagawir. Ya, Nagawir artinya Nagawir. lembah ya, Pak? Lembah, jadi jurang lah gitu ya. Jurang, karena itu menggambarkan deskripsi tempatnya adanya di Ada di situ bawah. beliau tinggalnya. Iya. Baik, kalau dari sisi bahasa sendiri, teman-teman kita masyarakat Kampung Naga ini bahasanya gimana, Pak? Untuk bahasa Sunda, Bu. Sunda sama Kalau seperti masih yang Sunda ya. hari-hari saat ini Iya, ada ya, Sunda Pak Cecep? biasa, iya sehari-hari iya, Ah, baik iya baik. Sunda. Baik baik. Nah, Bapak boleh nggak diceritain sama kita semua, teman pemilih dimanapun berada, waktu itu aktivitas sosialisasi yang dilakukan sama KPU Kabupaten Tasik itu apa aja bentuknya saat melakukan pendidikan pemilih kepada masyarakat adat Kampung Naga? Iya, terima kasih. Eh, Sosialisasi yang kita lakukan yang pertama pada masa pemilu, pemilu kita alhamdulillah menerima salah satu jalur dari Kira Pemilu Mmm, yang dilakukan oleh agenda dari KPU RI. iya. Kebetulan Tasik salah satu ininya ke masyarakat adat. Mmm, Kira Pemilu, jadi sebelum proses pemilihan ada kegiatan sosialisasi melalui Kira Pemilu. Dan alhamdulillah antusias sampai kita disambut dengan tarian dan lain mmm, sebagainya, penerimaan dari masyarakat. Dan tentu perlu diketahui juga mungkin oleh teman pemilih di kabupaten kota lainnya bahwa masyarakat adat Kampung Naga itu sangat terbuka dari berbagai informasi apapun gitu. Jadi tidak, walaupun misalkan masyarakat adat tetapi tidak tertutup. Jadi mereka sangat welcome selama itu apa tidak ada unsur negatif atau mengganggu dari proses eh, adatnya mungkin. mhm Jadi mhm. sangat, sangat betul-betul welcome lah menerima.
Itu di Mmm, masa pemilu. Di masa proses pilkada dan pilgub, kita juga melakukan proses sosialisasi ya, bekerjasama dengan KPU provinsi. Nah, itu langsung. Jadi sosialisasi tatap muka kita lakukan juga. Salah satunya mungkin tadi melalui kira pemilu, melalui diskusi langsung, melalui tahapan apa, di KPU provinsi dan KPU Kabupaten Tasikmalaya. Dan satu yang lebih ininya pada tahap coklit Bantarli. mhm Itu mungkin ada kegiatan secara langsung petugas kami eh, melakukan proses pendataan pemilih. Itu bentuk dari secara langsung proses sosialisasi kami. Yang secara tidak langsung mungkin hanya sebatas kita membagikan player saja, Bu, atau mhm menyimpan baliho besar di di area parkir. mhm, Karena untuk di wilayah Kampung Naga, iya, ini mungkin bukan melarang sebenarnya mhm adanya APK gitu ya, terutama APK alat peraga kampanye, tetapi eh, kalau hanya salah satu saja yang ditempel, mereka akan menolak. mhm Tetapi kalau semua calon ditempel, jadi mhm semua lah nggak ada dibeda-bedakan antar calon, antar mhm, peserta, nah mereka bisa saja diterima untuk mmm, ditempelkan atau dipasang di situ. Tapi kalau hanya sebatas satu calon atau tidak semuanya lah peserta dalam pemilu maupun pilkada, mhm. mereka akan menolak hal itu. Oh Itu begitu. mungkin beberapa hal. Cuman kalau misalkan melalui media sosial secara langsung kepada masyarakat adat, ya karena mungkin ada keterbatasan tadi di Mhm wilayahnya tidak ada mhm listrik, kan gitu jadi mungkin saja itu sangat terbatas dalam konteks sosialisasi melalui media sosial. baik baik, Tapi kalau secara langsung mhm. mereka sangat welcome. Jadi secara langsung ditemui gitu ya, Pak Ya, Cecep ya? langsung ya. Baik, Cuman mungkin tadi eh, harus tahu dulu waktunya yang tepat agar mmm, masyarakat adatnya pada kumpul gitu ya, bisa iya, semua hadir gitu. baik baik. Nah ini boleh nih, Bapak kita bagikan kepada teman pemilih, ini kira-kira suasana gambaran ketika dilakukan sosialisasi nih, di Iya, masyarakat adat Kampung Naga ini kita lihat bareng-bareng ya, Pak Cecep. Nah ini foto ketika berada di kayak di balainya gitu ya Bapak, ruang pertemuan iya, gitu ya? ada ruang pertemuannya di balai. Mmm, Ya, jadi iya disitulah ruang kita sosialisasi langsung, iya, diskusi, sharing di situ mmm. balainya. Di balainya. Nah, ini kelihatan banget nih teman pemilih, orang masyarakat di sana ada banyak banget. Kalau tadi Pak Cecep sampaikan ada sekitar 280-an, Iya, masyarakat pemilih. di situ. Itu sebagian besar, usia berapa itu Bapak? Usia senior atau malah yang masih muda-muda gitu Pak, pemilih pemula gitu Bapak, kira-kira? Kalau yang hadir itu biasanya di usia yang pada hadir ya, pada Mhm. hadir itu di usia apa pemuda ke tua gitu ya, yang Oh hadir. gitu, iya, Jadi karena tidak ada larangan untuk sekolah tidak ada, jadi ada oh, aktivitas yang pemilih pemula yang masih remaja mungkin pada main segala macam. Cuman iya, yang biasanya hadir itu ibu-ibu, mhm mhm, bapak-bapak mhm gitu ya, mhm, orang-orang tuanya lah yang iya. Iya, baik. Menarik sekali. Nah, kita lanjutkan nih, Bapak. Kita lihat foto-foto yang lain nih, ada kegiatan sosialisasi, kemudian ini bersama teman-teman KPU ya. Ini teman-teman ya, KPU Tasik ya, Bapak ya, ya. yang hadir ke sana, mengunjungi ke sana. Nah, ini ada beberapa foto-foto dengan masyarakat adatnya. Ini pakaiannya kalau dilihat nih yang perempuan ini pakainya pakaian hari-harinya kayak sarung gitu ya, Bapak? Pakai Sarung, iya kain kayak gitu. sarung itu. Mhm mhm. Iya, Iya, terus yang laki-laki pakai ini ya, Pak, kayak ada topi peci ada diikat, tuh ya, heeh. peci Apa itu ada nama khususnya nggak, Pak Cecep itu? ikat ini aja ikat Ikat, apa nggak nama khususnya nggak ada cuma ikat pakai ikat ikat kuda gitu itu gitu ya. ya pakai ikat Sunda. Iya, ini sekalian nih biar teman-teman juga bisa melihat ini gambar-gambar yang kita tunjukkan hasil dari, sosialisasi di sana. Jadi kita bisa melihat masyarakat adat Kampung Naga ini sudah sangat open, terbuka, walaupun mereka punya Ya, kehidupan yang maksudnya tetap menjaga tidak menggunakan listrik ya Bapak, tapi
Ya, terhadap pendatang, tamu, informasi kamu, baru, kehidupan hmm, modern itu tetap diterima dengan baik ya Bapak? ya, Bertamu bisa, berkomunikasi juga menggunakan bahasa Sunda yang umum dipakai ya Bapak di sana iya, ya? iya, Nah, ini hayo teman pemilih, siapa di antara teman pemilih yang ketika ngelihat podcast ini terus ternyata baru pertama kali dengar ada yang namanya masyarakat adat Kampung Naga di daerah Kabupaten kampung Tasikmalaya Naga. di Jawa Barat. Ayo siapa? Ngaku yang baru pertama kali ini dengar, ayo tulis di kolom komentar dan gimana perasaannya menyimak informasi ini dari kita. Nah, Bapak berarti ini kalau dengar cerita Pak Cecep bersama teman-teman KPU Tasik dan mungkin juga ada kunjungan yang bersama dengan teman-teman KPU Provinsi Jabar ya, Iya, Bapak hadir ke iya, sana itu, ternyata tidak cuma sekali, pas pemilu iya, pas iya, pilkada 2024 iya, juga, iya, kemudian sepertinya memang hadir beberapa kali di sana berarti, eee eee, tidak cuma sesekali doang ya Bapak ya, memang iya, beberapa kali hadir di sana ya. Nah, Bapak iya, kalau boleh melihat gitu kira-kira pas proses sosialisasi kepada masyarakat adat Kampung Naga ini ada tantangannya apa ya Bapak kira-kira? iya. Tantangan bagi yang pertama mungkin bagi yang pertama ke sana, tentu tantangannya di perjalanan mungkin salah satunya. Salah Mhm, satunya di perjalanan karena harus menuruni dan menaiki tangga yang kurang lebih 400. Itu menjadi sebuah tantangan. Yang kedua tentu eh, mungkin kalau bagi orang luar Sunda, ini mhm kan mhm. mereka mungkin masyarakat sekitar sedikit pahamlah bahasa Indonesia. Cuman kalau yang sudah tidak terbiasa Mhm menggunakan mhm. bahasa Indonesia, otomatis Mhm. kan jadi eh, susah. Tapi kalau untuk masyarakat yang sudah terbiasa bahasa Sunda, karena Sundanya Sunda normal aja, Sunda biasa, Sunda umum ya? tidak akan susah. Mhm. Ya, cuman mungkin yang ketiganya mungkin karena di situ tidak ada listrik segala macam. Nah, ini mungkin menjadi sebuah tantangan, lah. Mhm. Tantangan bagi siapapun melakukan komunikasi atau datang langsung ke sana. Apalagi kalau Mhm. misalkan sore, kesorean atau kemalaman ya susah, mungkin udah gelap, paling kan ada Mmm. cempor kayak gitu dan segala macam. Iya iya, baik. Pak, kalau kendala bahasa, bicara soal kendala bahasa, Pak, tapi kalau teman-teman KPU Tasik sendiri semuanya bisa bahasa Sunda kan, Ya, Pak? kalau iya, insya Allah lah. Kalau dari Tasik sendiri nggak ada. Iya iya iya. Kalau dari Jadi provinsi semua kami bisa udah nggak, biasa Bapak? kena tempat. Kayaknya bisa semua deh. Bisa. Paling satu orang, dua orang yang Iya suka biasa mungkin bahasa Indonesia gitu iya tidak iya. tuh. Bisa Tapi atuh, kumaha bisa, orang bisa. di provinsi Jawa Barat ya, Pak Cecep ya. Bapak menarik sekali, berarti kalau tadi kita mungkin sudah sempat singgung, mungkin kita bisa highlight Ya. lagi bahwa mata pencaharian masyarakat Mm-mm. adat Kampung Naga itu adalah bertani ya Bapak, Bertani, karena bertani. ya Pak Cecep menyampaikan waktu yang terbaik untuk menemui mereka di Kampung Melakukan Adat sosialisasi. Naga setelah dari Ya, mereka bertani ya Pak, setelah dari kebun ya. ya, Sore mungkin sore. habis asar lah. Itu pas Mhm mhm. mereka udah pada kumpul, ada di Iya rumah, ada di sekitar situ. iya. Bapak, saya jadi agak kepo, kalau tidak ada listrik berarti hari-hari di Kampung Naga itu kalau malam pakainya penerangannya apa, Pak? Kayak cempor kayak itu ya, cempor Sempor? ya. Cempor gitu Kayak namanya. obor gitu? Kayak obor. Obor tapi lampu gitu ya, Pak? Pakai minyak Iya, ya, Pak? iya, iya. Baik. Coba kita cari di mesin pencari teman pemilih cempor, coba kita klik cempor, seperti ini bentuknya ya. Coba kita cari masing-masing siapa yang sudah cari bentuknya cempor seperti Di apa ya. foto kemarin yang kita kirim ada Bu di situ Ada yang ya? Ada. ah, Baik nih nanti kita tampilkan nih teman pemilih ini dia salah satu foto yang ada cempornya nih. Tapi pas mungkin ada sosialisasi yang pas sampai malam ya Pak ya, jadi sempat ke foto jadi ya. Iya. bagi masyarakat dari luar yang mau menginap itu bisa Bu, Hmm. bisa Oh bisa di bisa? bisa bisa. Jadi Semacam wisata gitu ya Bapak ya? ya Baik. kadang kan ada yang wisata pingin bermalam di Iya situ, pingin tahu aktivitas di malam hari iya seperti apa, iya di pagi hari iya. itu bisa ada teman-teman yang melakukan riset Mhm penelitian. mhm mhm. Oh. Selama mungkin tadi ada ketua adat, tokoh Mhm. adat, ada izin lah dari beliau, Mhm.
selama ada izin insya Allah. Nah, Iya. tapi sudah biasa digunakan kayak Sudah biasa bermalam. berarti ya, menarik Ya. sekali nih. Jadi Nah, tidurnya di rumah-rumah mhm. itu bareng sama masyarakat di situ. Iya, apa namanya itu, homestay berarti, tinggal di rumah Cuman masyarakat ya? homestay-nya bareng dengan yang punya Iya, mungkin. iya Di situ. betul. Nah, teman pemilih tadi kalau sudah lihat foto-foto yang kita perlihatkan ini kan jadi tahu itu backdropnya Pak Cecep saat ini itu adalah area halaman dari Halaman Kampung Naga. Kampung Naga ini. Ini seperti itu dari Ya, tadi dipakai sebagai virtual backdrop nih sama Pak Cecep tuh biar bisa kelihatan gambarannya. Alam masih apa ya. tanah-tanah merah begitu, belakangnya perbukitan ya Pak untuk menunjukkan lembah tadi itu perbukitan. Sengaja Oke. tidak pakai bedrock yang tangganya, Bu. Bapak, Kalau ini kita bedrock, harus membagikan foto kepada teman pemilih tangga 400 anak tangga yang dimaksud Pak Cecep itu yang mana nih? Harus kita pamerkan juga di foto-fotonya ini ya, Bapak ya. ya, Nanti kita ya itu cek nih kata. foto-fotonya. Pak Cecep, sebagai informasi Ya, tambahan aja, kalau masyarakat adat Kampung Naga ini agamanya sendiri bagaimana, Bapak? Apa yang dianut Islam, di sana? Oh, Islam, gitu. Islam, Baik, ya baik, Islam. baik. Dan sebagaimana tadi sempat di-highlight sama Pak Cecep karena ini semuanya menjadi pemilih ada 280 Hmm, sekian, berarti kan terbuka dengan proses administrasi kependudukan ya Bapak semuanya Iya, memang menggunakan mau iya, memproses punya iya, KTP ya Pak? iya. Baik, Jadi baik. alhamdulillah karena mungkin keterbukaan itu, maka Mhm, mhm. antusiasme masyarakat itu luar biasa tingginya. Begitu. Antusiasme. Jadi ke pemerintah itu menjadi sebuah ya pengakuan kepada pemerintah itu luar biasa. Oh, baik, Jadi baik. tidak tertutup lah ya. Ya, Eh, itu tidak menutup dibuktikan ya. mungkin di angka partisipasinya luar biasa tinggi. Oh iya, itu, gambaran partisipasinya sampai berapa persen, Pak, dari 280 pemilih yang ada di situ? Eh, itu 86 waktu Mhm, pemilu 86%. prosentasenya? Jadi Oh, yang tidak hadir dari 288 pemilih itu mhm. sekitar 40 orang kan yang nggak hadir. Baik, baik, baik. Bisa jadi mungkin sebagian dari masyarakat sekitar yang Mhm, dalam TPS karena sedikit, mhm, eh, sebagian sedikitnya lagi dari warga. Karena mungkin mhm, bagi yang pemilih tua mungkin ya, mhm. eh, harus lumayan naik dulu. Walaupun Oh, misalkan dari teman-teman TPS, mhm, teman-teman KPS itu sudah sejak awal diarahkan apabila mendapatkan pemilih yang tua atau yang mhm, sakit tidak berhalangan hadir ke mhm, TPS mhm, di waktu-waktu tertentu mhm. sebelum ditutupnya masa pencoblosan mereka harus datang. Didorong ya, Pak, Datang ya? didampingi karena mungkin untuk melindungi hak pemilih. Baik, Kita baik, upayakan. Kecuali baik. yang betul-betul tidak hadir sama sekali. Itu Mmm. 86% lumayan tinggi. Iya, itu lumayan tinggi. Pak Tinggi. Cecep mewakili perhatian, dan niatan baik dari teman-teman KPU di Kabupaten Tasik, seandainya pemilu atau pilkada berikutnya diberi kesempatan untuk mengawal proses demokrasi dan pemilu pilkada di masyarakat adat Kampung Naga ini, hal apa yang sekiranya ingin ditingkatkan untuk mendorong partisipasi lagi, Pak Cecep? Ya, eh, di non tahapan ini kita ada rencana di non tahapan. Di non tahapan ini kita ada rencana untuk melakukan sosialisasi bersilaturahmi lah mungkin tidak Mhm, silaturahmi ke Kampung Naga mhm, sekaligus menyampaikan informasi terkait pemilu kapan akan dimulai kembali dan bagaimana mungkin gambaran hari ini situasi terkait dengan aturan-aturan kepemiluan. Kita akan sampaikan hal itu. Eh, dan yang akan kita lakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat itu adalah kegiatan sosialisasi dengan metode pendekatan khusus, Bu. mhm, Pendekatan khusus itu misalkan ya secara instan kita komunikasi dengan saudara atau masyarakat kampung adat, mhm, karena mungkin sebagian pemuda yang ada yang megang apa handphone itu ya mmm, bisa berkomunikasi bisa bersilaturahmi minimal dalam kegiatan-kegiatan adat, mmm, upacara adat lah yang iya, diselenggarakan oleh Kampung Naga, kita bisa hadir di situ. mmm, Jadi memperlihatkan kehadiran kita
sekaligus nanti kan kalau sudah dekat enak gitu ya, Bu. Iya. Jadi Baik baik untuk baik. mengajak nanti ke depannya dalam proses pemilu. Jadi Baik. pendekatan khusus yang akan kita lakukan selain mungkin apa, kalau metode secara tidak langsung ya Mhm. paling kan terbatas itu. Media Iya. sosial mereka nggak terlalu punya. Baik baik. Itu mungkin upaya dari non Iya. tahapan sebelum nanti Mhm mungkin di 2029 mhm. akan dilakukan proses pemilu. Baik baik. Bapak ini luar biasa sekali, kami mendengarnya bahwa ternyata KPU sebagai penyelenggara pemilu di wilayah lokal di area beradanya Kampung Naga ini, masyarakat adat ini, mengupayakan untuk pendekatan, dari sudah dicicil dari sejak di luar Ah, tahapan, ya, tetap melakukan ya, pendekatan ya Pak ya, ini luar biasa untuk ya. memberikan itu ya Pak, menciptakan rasa dekat, Iya, bonding. Jadi ketika ah, bahasanya tuh hmm, jangan pas lagi butuh aja kamu ah, dateng gitu ya, Pak, ya? siap. Wah, luar biasa. Ya, ini kan sesuai arahan lah, sesuai arahan Iya dari KPU RI iya dalam kegiatan non tahapan ini, hari ini apa yang harus kita lakukan ya, upaya-upaya yang kita lakukan, iya. ikhtiar yang harus kita lakukan, itu tetap harus berjalan. Ya, Mmm, itu dalam rangka meningkatkan proses partisipasi ke depan. Dan tentu selain iya sosialisasi pun kan ada kegiatan kita eh, pendataan pemilih berkelanjutan. iya, Nah, itu betul. salah satu coktasnya, Mhm pencocokan terbatasnya adalah di Kampung Naga. mhm Nah, mhm. itu juga menjadi momen lah untuk Iya. membangun silaturahmi lah, membangun silaturahmi kedekatan dengan mereka agar nanti teu disasaha lah kalau bahasa Sundanya. Jadi Mhm. pas datang itu tadi Ibu sampaikan, pas butuhna suara berenang hadir. Kalau nggak butuh nggak ada gitu. Nah, Iya. kita menghindari hal itu. Baik baik. Baik, luar biasa sekali bisa mendengar langsung upaya-upaya yang dilakukan oleh Pak Cecep dan juga semua kolega kita yang ada di KPU Kabupaten Tasikmalaya. Bapak, kami ingin mengucapkan terima kasih sekali atas cerita ini. Luar biasa sekali bisa mengenal lebih jauh, lebih dalam, lebih dekat dengan, saudara keluarga kita masyarakat adat Kampung Naga yang ada di Kabupaten Tasikmalaya. Semoga cerita ini bisa didengar oleh siapapun yang dapat mengakses YouTube ini dan tahu bahwa masyarakat adat Kampung Naga yang ada di Kabupaten Tasikmalaya juga memiliki semangat yang tinggi dalam mendorong proses demokrasi di tanah air dengan mengikuti berpartisipasi dalam pemilu dan pilkada. Bapak, kami mengharapkan bisa mendapatkan cerita-cerita lain lagi yang seru dalam proses KPU Kabupaten Tasikmalaya Siap, berproses dalam demokrasi ini. Mudah-mudahan dalam siap, episode-episode yang lain ya Pak Cecep. siap, Bu. Terima Siap. kasih Bapak, salam kami, salam hormat untuk jajaran di KPU Kabupaten Tasik dan teman-teman semua di Sama-sama, Bu. sana. Sehat selalu Sama. Bapak dan semangat terus dalam Amin, amin. bertugas. Terima kasih. Dan teman pemilih, terima kasih ya sudah menyimak episode kali ini seri Masyarakat Adat, khusus kita bercerita tentang masyarakat adat Kampung Naga yang berlokasi di Kabupaten Tasikmalaya dan kita mendengar langsung dari anggota KPU Kabupaten Tasikmalaya Bapak Cecep Hamzah. Terima kasih atas perhatiannya pada episode kali ini. Jangan lupa saksikan juga episode-episode lainnya dalam seri Masyarakat Adat ini yang gak kalah menariknya dengan episode kali ini. Tetap standby terus di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk podcast KPU RI. Podcast KPU RI terdepan bicara kepemiluan. Sampai ketemu lagi.